Mel-mel jangan takut. Mel-mel harus kalau mau menegakkan kebenaran, mengungkap kebenaran, Mel-mel jangan takut. Ayo saya dampingi, ya. Saya jamin, ya, bila perlu kita libatkan LPSK. Ya, belum tahu semuanya karena Mel kan belum sempat di BAP, belum ada BAP-nya, itu kan hanya di medsos kan. Memang Mel-mel ini kan dari kemarin memang cukup membengongkan lah ya dengan statement dia yang kemarin ada di black apa tadi itu backpacker. Akhir tragis perjalanan hidup sepasang kekasih bernama Vina dan Eki pada tahun 2016 silam masih menjadi polemik panas dan mencuri perhatian masyarakat luas hingga sampai saat ini. Bagaimana tidak, di usia yang masih sangat belia, almarhum Eki dan Vina harus menutup mata untuk selama-lamanya karena aksi keji sekelompok geng motor. Parahnya, kinerja aparat kepolisian pun tak luput dari sorotan tajam masyarakat yang betul-betul ikut mengawal kasus ini. Pasalnya, sebagian oknum masyarakat masih menduga-duga adanya sesuatu yang ditutup-tutupi oleh pihak kepolisian. Hal ini pun memantik reaksi tegas dari orang nomor 1 negeri ini, yang meminta agar kasus ini dapat diusut tuntas dengan transparan, guna mengembalikan kepercayaan penuh masyarakat terhadap institusi Polri. Lantas, sudah sejauh mana upaya polisi saat ini dalam persiapan gelar rekonstruksi ulang? Propam, saya minta turun dan awasi. Sekali lagi, saya tanya kepada rekan-rekan yang nggak sanggup angkat tangan. Kalau nggak ada, berarti kalian semua, karena semua mati cinta institusi. Dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, kepada institusi, segera mungkin. Ini juga menjadi atensi Bapak Presiden kemarin. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Dan di dalam penutupnya kalau rekan-rekan mungkin bisa melihat atau mengingat kembali, di sana Kabid Humas Polri Jawa menyampaikan apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Menariknya, sebuah pertanyaan besar pun kini muncul di benak masyarakat luas, yakni tentang sosok misterius bernama Mel-mel yang diduga merupakan sahabat dekat dari almarhum Eki. Pasalnya, dalam sebuah video yang beredar luas di jagat maya, Mel-mel mengaku kepada dunia kalau dia merupakan saksi mata kejadian pada tahun 2016 silam. Tak tanggung-tanggung, Mel-mel bahkan berani muncul di stasiun televisi untuk membenarkan video tersebut. Menariknya, kesaksian Mel-mel tidak hanya mencuri perhatian dari masyarakat, tetapi juga dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan keluarga almarhumah Vina. Lantas, seperti apa barisan kuasa hukum Peggy Setiawan menanggapi aksi Mel-mel yang mulai berani muncul ke publik? Muncul pernyataan Mel-mel yang mengaku, yang mengklaim mengetahui saat kejadian. Dan yang lebih penting adalah Mel-mel mengenali beberapa pelaku. Ditanya oleh presenter, oleh host, mengenal juga dengan Saka Tatal pelakunya. Lalu beberapa pelaku yang sudah dihukum. Nah, berarti ya, kalau dihubungkan dengan Peggy Setiawan, ya, Mel-mel ini menjadi saksi kunci apakah mengenal Peggy Setiawan, apakah Peggy Setiawan ada di lokasi saat itu, apakah pelakunya juga Peggy Setiawan juga. Ya, belum tahu semuanya karena Mel kan belum sempat di BAP, belum ada BAP-nya, itu kan hanya di medsos kan, jadi belum tahu.
dan juga mungkin dengar-dengar Mel juga udah ada perlindungan dari Hotman 911, apa benar di Jawa Tengah? Bukan, karena Mel bukan kuasa hukum kita. Tapi yang jelas bahwa kalau memang Mel itu kunci penting, apalagi Presiden sudah meminta agar diusut tuntas, langsung dong kerahkan penyidik ke cari si Mel, ya, segera dijemput dong. Mel jangan takut. Mel harus kalau mau menegakkan kebenaran, mengungkap kebenaran, Mel jangan takut. Ayo saya dampingi, ya, saya jamin, ya, bila perlu kita libatkan LPSK. Ya. Mel harus mengatakan yang sebenarnya demi mengungkap kebenaran kasus Vina Eki ini. Iya, jadi memang Mel ini kan dari kemarin memang cukup membengongkan lah ya dengan statement dia yang kemarin ada di backpacker. Tapi saya sih ibaratnya ya silakan aja kalau memang saudara Mel memiliki bukti yang kuat dan memang bisa menjamin pengakuannya, ya tentunya kita juga menunggu begitu, asalkan benar-benar sesuai dengan apa yang dialami, yang dirasakan, karena ini harus dipertanggungjawabkan. Yeah. Apa yang menjadi ucapan dia itu akan dipertanggungjawabkan. Dan pertanyaan saya, mengapa selama ini dia tidak mencoba untuk menyampaikan hal tersebut kepada kepolisian? Ya, Mel kan belum menyampaikan. Dia hanya menyampaikan via Zoom, ya, di stasiun televisi. Tetapi menyampaikan yang sebenarnya ke penyidik kan belum. Ya, kita lihat dulu apakah dia nanti menyampaikan ke penyidik itu sesuai dengan yang ia ceritakan di stasiun TV kan atau tidak. Tapi yang paling penting Mel harus berani, karena sudah muncul ya di publik, maka harus berani. Ya, kalau Mel tidak berani, maka kepolisian Polda Jawa Barat penyidiknya yang harus berani, ya, harus sebisa mungkin untuk mendapatkan keterangan Mel sebagai saksi yang saat itu berada di lokasi. Tak dapat dipungkiri, kesaksian Mel telah melahirkan sebuah teka-teki baru di tengah rumitnya kasus Vina yang berkembang dengan liar bagaikan sebuah benang kusut. Pasalnya, dalam kesaksiannya itu, Mel diduga menyinggung adanya peran Linda pada kejadian nahas itu. Tak main-main, ia bahkan menduga kalau Linda lah yang mengarahkan almarhum Eki dan Vina ke tempat berkumpulnya para pelaku. Terakhir yang malam itu ngasih tahu ke Eki bahwa Vina dan Eki itu akan melewati situ, itu sudah disetting mas, sudah disetting sama si Linda ya, itu sudah disetting sama Linda. Jadi malam itu si Linda lah yang memberitahu ke Eki bahwa si Vina lagi bersama si Eki. Menariknya, rekaman suara itu nampak membuat Linda jengah. Buktinya, tak lama setelah beredarnya kesaksian itu, Linda akhirnya muncul ke hadapan halayak umum dan menjawab seluruh pertanyaan yang ada. Dengan didampingi tim Hotman Paris, Linda pun membantah spekulasi liar masyarakat yang menuding dirinya merupakan sahabat dekat almarhumah Vina. Polisi harus mencari orang ini dan meminta keterangan. Namanya bukan Mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu Vina kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh, telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Sekarang begini aja, kalau Linda ini adalah teman dekatnya daripada Vina, kenapa dia tidak jadi saksi di dalam kasus ini? Jelaskan dong kan? Tapi tentunya ini satu petunjuk lah ya, satu petunjuk kalau memang saudara Mel alias siapa saya tidak tahu nama sebenarnya, ya kami menunggu ketika memang benar-benar itu Anda bisa membuktikan. Gitu kan. Kemarin kan katanya sudah menghubungi tim kami. Ya. Nah, kami juga menunggu kalau memang Anda memang benar-benar membutuhkan bantuan dan memang bisa membuktikan fakta-faktanya, ya kami menunggu. Kita lihat aja nanti. Mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya
temenan sama si almarhum Eki? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman tongkrongan doang. Teman satu tongkrongan aja. Jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Ada lagi nama orang yang dibawa di sini. Tadi udah 3 ya. Yang keempat, temannya Linda. Dia mengatakan, temannya Linda, cewek juga, ngasih tahu bahwa ini semua tuh udah disetting sama Linda. Nah, artinya siapa teman Linda ini? Ya, teman Linda ini juga menjadi orang yang ikut dilibatkan dalam cerita pria ini dalam voice note ini. Jadi ada 4 orang yang dia tidak sebutkan namanya. Dia menceritakan bahwa Linda ini suka sama Eki. Asumsi dia ya. Teman saya nih ngasih tahu ke Eki, Linda itu menyeting semuanya untuk agar Eki dan Vina melewati jalan tersebut. Ya semoga ini kasusnya cepat selesai, cepat terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu termasuk. Di sisi lain, Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina justru menyoroti ucapan 2 saksi kunci pada awal kasus ini, yakni Aep dan Dede. Seperti diketahui, kedua saksi tersebut belum lama ini kembali dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Dan dalam kesempatan itulah, Hotman merasa kalau kedua sosok ini telah memberikan keterangan yang berbeda 180 derajat dengan ucapan mereka 8 tahun silam, terutama tentang keterlibatan Peggy Setiawan dan Saka Tatal. Tentunya, hal ini sungguh membuat publik bertanya-tanya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi sehingga Aep dan Dede ditunjuk sebagai saksi kunci? Aep itu di dalam putusan pengadilan atas nama 8 terdakwa yang sekarang sudah menjalani pidana ya, itu kan tidak muncul ya di kesaksian di pengadilan itu ya, tidak muncul. Yang ada itu dalam putusan pengadilan mereka itu adalah kesaksian dari Rudiana, orang tuanya almarhum Muhammad Rizky atau Eki. Nah, kesaksian Pak Rudiana selaku orang tua almarhum Muhammad Rizky atau korban itu didapat dari Aep. 2 saksi yang sekarang dipakai yaitu EF dan siapa itu? Ada 2 orang itu, EF sama EF sama siapa ya? Itu di tahun 2016 menyatakan Peggy tidak terlibat. Ya, kok sekarang tiba-tiba dia bilang aku ingat wajahnya ada di TKP katanya begitu. Jadi memang satu pun keterangan saksi ini jadi nggak bisa dipercaya karena saling bertentangan. Nanti bisa menguntungkan si Peggy di persidangan. Pada saat itu, menurut keterangan saksi Rudiana yang dalam putusan pengadilan ya, bahwa ia sedang berada di rumah, kemudian mendapat kabar oleh teman anggotanya bahwa ada kecelakaan. Lalu ditanya anaknya Pak Rudiana itu namanya siapa? Ketika dijawab namanya Muhammad Rizky. Nah kemudian dikasih tahu bahwa anaknya ada di rumah sakit RSUD Gunung Jati. Lalu Pak Rudiana ini mendatangi RSUD Gunung Jati. Setelah mendatangi kemudian melihat benar itu anaknya, melihat lukanya, rahangnya patah, rahangnya ini patah, lengannya juga patah, kemudian jidatnya juga bonyok ya. Pak Rudiana ini ada keganjilan, nggak mungkin ini kecelakaan. Akhirnya Pak Rudiana kemudian ke Polsek Talun ngecek sepeda motor yang diamankan. Nah semakin yakin menurutnya ya dalam putusan pengadilan itu bahwa ini bukan kecelakaan. Akhirnya dia mencari informasi, ketemulah dengan Aep. Saat itu ya memberikan keterangan kepada Pak Rudiana bahwa karena Pak Rudiana menanyakan ini pelakunya ini orang yang nongkrong ini biasanya di mana? Biasanya di situ, kata Aep kan. Ya sudah dikasih nomor handphonenya Pak Rudiana ke Aep. Kalau nanti orang-orang itu ada di situ kabari. Akhirnya beberapa waktu kemudian karena yang orang-orang itu nongkrong, baru ditelepon Pak Rudiana, datang langsung itu diamankan. Lalu di dalam pemeriksaan saksi-saksi juga si Aep dan si Dede ini kan yang memberikan informasi kepada bapaknya si Eki
Dia nggak pernah hadir persidangan, walaupun kita sudah meminta secara tegas kepada majelis hakim agar jaksa menghadirkan, tapi sampai 3 kali dia dipanggil nggak pernah hadir. Berarti kan ada yang menyembunyikan. Ada historis sebelumnya di mana Aib dan Dede ini pernah ditegur anak-anak yang duduk-duduk depan rumah Ibu Nuning karena dia membawa wanita yang tidak benar ke tempat cucian mobil, sehingga teguran itu mungkin menyakitkan mereka. Makanya ketika ada bapaknya Eki mencari informasi terkait kematian anaknya yang di playover itu, dia dengan enaknya aja menyatakan di malam itu ada anak-anak kumpul. Untuk kalau dihubungkan dengan Peggy, pada tahun 2016, meskipun keterangannya melalui saksi Rudiana dalam pengadilan, tidak ada satupun menyebut tanda-tanda atau ciri-ciri terkait Peggy Setiawan, tidak ada. Walaupun menerangkannya melalui Rudiana, tidak ada. Termasuk barang bukti motor Suzuki Smash itu tidak disebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.